Puji Tuhan, bersyukurlah kita ada seperti saat ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Ya, semua ini karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara sedang mengikuti firman Tuhan, ini adalah semua karena kemurahan Tuhan. Tidak gampang orang bisa mengikuti firman Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, kita tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, teks yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ke 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saudara-saudara. Hasil pohon anggur zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Itulah teks yang kita sudah dengarkan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ada pelajaran penting dalam teks ini. Suku Yehuda sangat berdosa. Mereka meninggalkan Tuhan, lupa bagaimana Allah memberkati dan menolong dalam masalah-masalah besar. Hidupnya jauh dari Allah. Dan Allah marah besar, marah luar biasa, dan Allah akan menghukumnya. Tapi Nabi Habakuk heran, bahkan sempat bingung kepada Tuhan. Mengapa justru Allah memakai Babel sebagai alat pelaksana untuk menghukum Yehuda? Padahal Babel itu lebih jahat dari suku Yehuda. Namun dalam kegalauan Nabi Habakuk masih dia mempunyai iman. Dia masih dapat meyakinkan sesama orang percaya bahwa Allah akan bertindak melawan semua kefasikan pada saatnya. Sementara itu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan data tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang percaya tidak cukup dalam pengertiannya dan akan bersorak-sorai di dalam Tuhan Allah Juru Selamat. Allah tidak pernah menyebutkan bahwa kehidupan umat Allah akan senantiasa berlangsung dengan aman dan tanpa masalah. Ada kalanya mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, dan Dia ingin melihat respon kita terhadap hal tersebut. Karya Tuhan tidak hanya dapat kita rasakan ketika keadaan serba baik, ketika kita berada dalam kondisi sulit, tetapi kita mampu bersyukur karena meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu pun merupakan karya Allah. Nyanyian Habakuk yang dia lantunkan dapat menginspirasikan kita untuk melakukan hal yang sama, terutama pada masa-masa yang sulit.
Nabi Habakuk mengatakan, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah tak pernah membiarkan, karena Ia memiliki iman, memiliki sukacita dan ketakutan. Dari yang kita dengar tadi, maka pada pagi hari ini saya mengambil judul, di tengah badai pun Allah tak membiarkanmu. Bukti di tengah badai Allah tidak membiarkan kita adalah Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Habakuk mengajarkan kepada kita, meskipun berjalan di dalam badai, Allah itu tidak membiarkan kita. Nah, untuk supaya Allah tidak membiarkan kita, maka kita jangan kehilangan iman. Sekali lagi, kita jangan kehilangan iman. Habakuk 3 ayat 17 di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ingat, hidup ini kadang-kadang ditempatkan pada posisi dan situasi yang sulit. Seperti Habakuk 3 ayat 17. Yang kita harapkan lepas semua, tidak berhasil sedikit pun. Segala rencana dan usaha meleset. Bahkan tekanan demi tekanan kita rasakan. Kawan-kawan sekerja, bahkan saudara sekandung kita tak mau membantu. Bahkan dia cuci tangan. Posisi kita ada pada posisi yang gelap gulita. Tidak ada titik terang dalam kegelapan. Disinilah banyak orang beriman menjadi lemah, dan bahkan ada yang jatuh dalam dosa. Seringkali kita merasakan hati kita dipenuhi oleh beban berat, impian hancur, tekanan dari luar, ancaman atau hal serupa lainnya. Jika tidak kita tangani dengan benar, maka bisa-bisa berdampak negatif bagi hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan iman. Percayalah akan janji-janji Tuhan. Memang harus kita akui bahwa kadang-kala kita manusia yang memiliki berbagai keterbatasan. Kita dapat memahami berbagai hal yang silih berganti terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak mampu memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun percayalah bahwa Allah senantiasa merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Seorang pembicara pernah mengatakan, Kristus tidak pernah berjanji bahwa apabila kita hidup dalam iman percaya kepadanya,
maka hidup kita ini akan enak terus. Dan semua masalah kita diangkat dalam sekejap. Namun Kristus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita dalam melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Jika kita tidak kehilangan iman. Coba mari kita baca Matius 8:28-20. Dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dengan iman, saudara, Tuhan akan menyertai orang percaya. Dengan beban, kita diangkat Allah. Dan kita diberikan kelegaan. Bahkan kita menjadi ringan. Disinilah keuntungan orang yang mempunyai iman. Meskipun beban berat, orang beriman tidak merasakan, karena Tuhan mengambil alih dan dipikul beban-beban kita. Untuk itu, jangan sampai kehilangan iman. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini menjadi berkat bagi kita. Yakinlah, meskipun saudara mengalami yang masalah-masalah yang berat, jangan khawatir. Serahkan kepada Tuhan, Dia akan menolongmu. Amin.